Pada tahun 2014, Alan Eustace melompat dari balon yang melayang di lapisan atas stratosfer. Dia jatuh bebas dalam kecepatan supersonik dan sempat kehilangan kendali. Tapi akhirnya bisa mendarat dengan selamat dan berhasil memecahkan rekor dunia untuk pertama kalinya. Nah, apa jadinya ya kalau kamu menjatuhkan diri dari ISS? Kamu sudah siap memecahkan rekor yang akan memukau publik. Pakaian luar angkasamu sudah kamu kenakan karena jauh di atas sana nggak akan ada oksigen. 3, 2, 1, terjun! Kamu melompat ke angkasa luas dan terbuai oleh inersia. ISS gak cuma diam, tapi bergerak dalam kecepatan tinggi dan malah lebih ngebut dari kecepatan pesawat jet. Awalnya, kamu akan terbang mengorbit bumi karena gaya gravitasi gak akan melontarkanmu dari orbitnya. Nah, bisa jatuh melewati atmosfer dengan kecepatan yang lebih rendah, kamu perlu menunggu minimal 2 tahun. Untung, baju luar angkasamu dipasangi mesin pelontar. Jadi, kamu bisa menyalakannya untuk bergerak melawan gaya inersia. Kamu pun memperlambat gerakmu agar bisa jatuh bebas dan terhindar dari puing-puing luar angkasa yang ikut melayang. Setelah mesinnya mati, kamu mulai benar-benar jatuh. Gerakmu makin ngebut dan sesaat kemudian telah melampaui hambatan suara. Suhu di sekitarmu sangat dingin, tapi pakaianmu malah super ngebul. Gesekan antara pakaian dengan molekul udara membuat suhunya naik sampai lebih dari 1650 derajat Celcius. Kalau saja berbahan besi, pakaianmu pasti sudah lumer tuh. Percepatan juga memaksamu untuk menahan tekanan sebesar 8 kali gravitasi bumi. Nah, sebagai pembanding nih, pilot jet tempur aja dilatih agar bisa menahan tekanan sekitar 5 kali gravitasi bumi. Selain itu, kamu perlu menahan resistansi udara. Kalau bukan karena pakaian supermu, tarikannya pasti sudah menghancurkan tubuhmu. Suhu panas, tekanan, dan tarikan juga membuat kebanyakan asteroid hancur lebur saat memasuki atmosfer bumi. Saat jatuh melewati lapisan udara, kamu berangsur-angsur melambat, tapi posisimu masih sangat tinggi dan percepatan awalmu juga masih ngebut, yaitu 3 kali kecepatan suara. Kamu perlu menyalakan mesin pelontar lagi agar parasutmu terbuka. Mesinmu hidup lagi pada ketinggian 1 km dan kamu bisa mendarat dengan mulus. Seru juga ya! Mau dibikin lebih greget lagi nggak? Gimana kalau kamu nyoba di planet lain juga? Oke, siap? Saat melompat dari angkasa Venus, kamu akan mengalami tarikan gravitasi yang hampir sama dengan bumi. Tarikan dan tekanan awalnya memang agak mirip, tapi suhunya jauh lebih ngebul. Atmosfer Venus berbentuk padat dan awan asam permanen membuat suhu permukaannya sangat panas. Kalaupun kamu sanggup melewatinya dengan pakaian canggih penahan asam, suhunya 2 kali lebih panas dari suhu atmosfer bumi. Setelah mencapai ketinggian 1 km di atas permukaan Venus, kamu perlu parasut tahan panas karena suhu di situ sebesar 430 derajat Celcius. Tapi, kamu akan bisa mendarat dengan mulus karena densitas udaranya mirip dengan di bumi dan meski tekanan udaranya sangat tinggi, gerakanmu nggak akan begitu terpengaruh. Jadi, kamu akan bisa mendarat dengan selamat di atas permukaan Venus yang super duper panas. Tapi syaratnya, kamu harus bisa meluncur di tengah badai yang terus bertiup. Oke, gimana kalau pindah ke Mars? Kepadatan atmosfernya jauh di bawah bumi dan Venus, sehingga terjun bebasmu nggak akan begitu ekstrim. Kamu harus melompat dari tempat yang lebih rendah agar bisa mendarat di planet merah ini. Gaya gravitasinya lemah, hambatan suaranya pun harus dilewati dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, udaranya sangat tipis, dan molekulnya harus banyak bergerak agar saling bertumbukan dan menghasilkan gelombang suara. Kamu juga akan sulit mendarat, udara yang tipis nggak akan bikin parasut biasamu terbang, jadi intinya kamu akan jatuh lebih lambat. Agak lega juga ya. Agar gerakanmu lebih aman, kamu perlu parasut yang lebar. Tapi masanya justru akan naik, membuatmu jatuh terpelanting saat sampai di permukaannya. Jangan lupa pakai mesin pelontar andalanmu ya. Lanjut ke planet berikutnya, Saturnus. Permukaan planet terbesar kedua di tata surya ini sama sekali nggak padat. Wujudnya berupa raksasa gas. Nah, kalau kamu mau mendarat ke permukaannya, atau tepatnya ke dalamnya, kamu perlu melewati cincin Saturnus. Cincin ini terbuat dari es dan pecahan batu, jadi kamu perlu pelontarmu untuk menghindari tabrakan. Setelah melewati cincin Saturnus, kamu akan memasuki atmosfer yang ganas. Angin di sini bertiup pada kecepatan supersonik. Kamu juga perlu pemberat super besar agar tubuhmu nggak terbawa angin atau malah koyak.
Semisal kamu selamat dari amukan angin itu, lalu jatuh melewati lapisan luar atmosfer Saturnus. Harus kamu ingat ya, planet ini paling banyak mengandung hidrogen dan helium. Makin mendekati intinya, wujud kedua unsur ini akan semakin padat dan keras. Seakan-akan kamu menyelam ke dalam air, tapi gerakmu makin lambat, hingga akhirnya benar-benar berhenti. Gak usah repot-repot pakai parasut lah, pendaratanmu akan berlangsung mulus kok. Nggak tahu juga sih, yang jelas kamu akan terjebak di dalam helium cair. Yuk kita terbang menuju Jupiter, raksasa gas terbesar di tata surya kita. Permukaannya nggak padat dan anginnya nggak seganas di Saturnus. Tapi Jupiter punya badai terbesar sepanjang masa, bintik merah raksasa. Kalau jatuh ke dalamnya, kamu akan hancur berkeping-keping lalu tertiup olehnya. Serem juga ya. Anggaplah kamu bisa menghindar dari badai lalu jatuh ke atmosfernya. Di sini, kamu nggak perlu parasut karena nggak ada tempat yang pas untuk mendarat. Karena telah mengalahkan angin Saturnus, kamu juga pasti bisa dong melawan angin Jupiter. Tapi hati-hati ya, tangki oksigenmu jangan sampai hilang. Di Jupiter nggak ada oksigen. Setelah jatuh selama beberapa jam, kamu akan dikelilingi oleh gas cair dan padat. Jadi kamu akan terjebak di situ, dan untuk bisa keluar, kamu perlu mesin pelontar. Setelah dari Jupiter, kita menuju ke Uranus, raksasa gas lain yang berwarna biru dan menyerupai Neptunus. Angin di sini sedikit lebih lemah daripada di Saturnus dan suhunya sangat dingin. Jatuh dari atmosfernya nggak akan begitu istimewa sih. Gerakmu akan sengebut kecepatan supersonik dan suhumu akan naik saat memasuki lapisan gas. Pendaratanmu juga sangat biasa, masuk ke awan gas yang berubah jadi cair lalu padat. Tapi bedanya, suhu Uranus sangat dingin dan warna birunya sangat cantik. Neptunus merupakan raksasa es yang juga mengandung gas. Suhunya mendekati 0 mutlak dan jatuh di sini pasti bikin kamu nyesek. Setelah menembus atmosfer Neptunus, kamu akan jatuh tanpa gesekan yang membantumu melebur setelah beku oleh suhunya yang super dingin. Dan kemungkinan kamu akan sampai ke inti planet yang dikelilingi gas padat sebagai es. Nah, sebagai penutup perjalanan kita kali ini, yuk kita pindah ke planet Titan. Sebetulnya sih bukan planet, tapi satelit alami Saturnus. Karena punya atmosfer tebal dan gravitasi lemah, satelit ini sangat pas dipakai untuk meluncur. Jatuh bebasmu di sini nggak akan banyak mengalami kendala. Kamu juga bisa tetap tenang saat membuka parasutmu sambil menikmati pemandangan berbatu dari atas.